Nah ini yang tadi kegiatan yang dilaksanakan pada saat mengunjungi kantor pemilik sumber benih. Tadi data umum tegakan yang bisa dilengkapi itu untuk di cross check ya, dikonfirmasi terkait tujuan penanaman, ya apakah untuk reboisasi, penghijauan atau untuk sumber benih. Kemudian produksi benih, apakah sudah pernah berbuah dan berapa produksinya ya. Kemudian tahun tanamnya tahun berapa. Sudah jelas kalau dari hutan alam tidak perlu tahu ya. Ya. Kemudian tahun tebang habis, ini kaitannya kalau di hutan produksi atau yang tegakan atau pohon milik masyarakat ya, yang kemungkinan mau ditebang. Ini kaitannya dengan apa? Dengan masa produksi benihnya ya. Jadi sudah diketahui tahun tebang habisnya tahun berapa, jadi perkiraan produksi benihnya sampai tahun ini. Kita lanjut. Nah, melengkapi data umum tegakan, lokasi administrasi kehutanan ini formnya ada di data pokok memang. Jadi di data pokok nanti dibagikan nanti malam. Di share file juga sudah ada di belangko-belangko. Ini ada lokasi administrasi yang perlu dilengkapi terkait dinas provinsi, kemudian cabang dinasnya apa, kalau KPH apa, gitu. Kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, desa nanti diisi. Sepertinya ini hal yang mudah ya, umum. Kemudian lokasi tegakan, kalau di perusahaan atau di organisasi yang sudah mantap ya, misalnya kalau di BDLHK Bogor mungkin ada blok dan petak apa gitu kan. Kalau di perhutani sudah ada blok petak yang sangat jelas ya. Kemudian peta lokasi apabila tersedia, kita juga bisa cari peta lokasinya kita sendiri ya. Pada saat persiapan tadi sudah dijelaskan Pandi. Nah, kemudian data iklim dan tanah apabila tersedia. Kalau tidak tersedia gimana? Kalau tidak tersedia di kantor tujuan kita, dicari di referensi. Di mana referensinya? Di BPS. Atau misalnya kabupaten dalam apa ada nggak? Ada. Di monografi desa biasa ada. Nah, tapi Bapak Ibu lihat coba di sana tuh ada data per bulan curah hujannya, kemudian ada data per tahun. Nah mungkin kalau ada data per tahun, tapi kalau ada data per bulan, data per bulan. Kaitan dengan data iklim, kalau di tempat Bapak dan Ibu ada stasiun meteorologi, ya, itu bisa kita kalau di Bogor misalnya untuk yang stasiun yang paling dekat dengan Bukit itu adalah stasiun meteorologi Dramaga. Itu setiap triwulan dia menerbitkan buletin evaluasi curah hujan bulan apa sampai apa dan perkiraan bulan apa sampai apa. Di situ ada datanya. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau ngisi itu sebelum keberangkatan bisa mencarinya, bisa mengunduhnya di stasiun meteorologi terdekat ya, dengan lokasi yang akan kita kunjungi. Kemudian data tanah dari mana? Kalau tidak ada di lokasi tempatnya, misalnya di sumber benih yang diusulkan masyarakat kan nggak ada data tanahnya. Jadi jenis tanah. Nah kalau bisa dan itu kan itu fungsinya tim 5 orang itu nggak administratif semua ya. Ya ada sedikit pengetahuan tentang tanah. Ya. Kalau misalnya data umum yang terkait tanah di Puslit tanah itu ada peta tanah.
tapi itu sangat global, ya sangat global. Untuk rincian per lokasi itu tidak terlalu. Tapi kalau memang tidak ada, ya bisa kita gunakan juga. Di satu peta yang punya BIG, yang punya BIG. Iya. Nah, mungkin Pak Yuda udah akses yang di badan badan geospasial, ya, di BIG ya, informasi geospasial. Nah, semua data ini ditulis dalam belangko sumber benih tanaman hutan, data pokoknya ya, ada di data pokoknya dalam bentuk kolom-kolom gitu, tabel. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat. Nanti malam kita bagikan. Kemudian ini meminta surat pengantar ke lokasi. Ini hal biasa mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah terlibat ya di dalam tim penilai sumber benih. Selain surat tugas, SPT dari kantor tim sebaiknya membawa surat pengantar dari pemilik. Ini kaitannya dengan apa? Kalau antara pengelola dengan pemilik berbeda ya. Ya. Kemudian sebaiknya melapor ke kantor pemerintah setempat atau kantor cabang setempat. Nah, ini. Kemudian meminta dokumen lengkap terkait calon sumber benih. Nah, seringkali pertanyaan kita berkembang setelah berada di lapangan, maka data dan informasi yang lengkap sesuai dengan dokumen sangat diperlukan. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu terkait dengan informasi yang dari pemilik. Ya. Kalau kita tanya apa, biasanya pertanyaannya berbuahnya kapan Pak? Berapa jumlahnya? Kemudian jumlah pohonnya berapa? Itu boleh yang diucapkan kita tangkap, tapi nggak usah diperdebatkan. Gitu. Yang tugas kita adalah mencek dan mengkonfirmasi ya. Kemudian konfirmasi penggunaan peralatan dan kalibrasi. Nah, ini juga pada saat di lokasi nanti kita simulasikan sesi kedua di Parung Panjang. Jadi penyampaian menyampaikan dan menunjukkan alat-alat yang kita gunakan itu perlu juga Pak. Karena apa? Bagi yang pemiliknya masyarakat, yang dimiliki masyarakat sumber benihnya, itu mereka yakin. Artinya pada saat ada tujuannya ada kesetaraan informasi kan, bahwa GPS itu buat apa, dia juga harus tahu walaupun dia tidak tahu fungsinya. Ini fungsinya untuk mengukur luas gitu kan. Ya, setelah pengolahan. Kemudian yang seperti pistol apa? Agak pikirannya jangan sampai itu senjata gitu kan. Ya kita sampaikan supaya ada kesetaraan informasi sehingga pada saat ada perdebatan, ada perselisihan pendapat pada saat kita memutuskan itu bisa diterima, diminimalkan kesalahpahaman. Kemudian setting kalibrasi peralatan ya seperti tadi sudah disampaikan. Yang paling sering itu setting GPS yang paling perlu diperhatikan. Kemudian cek peta lokasi. Ini juga karena dari persiapan sudah cukup ya. Jadi kita cek lokasi, oh sudah benar lokasinya gitu. Kemudian formulir belangko dicek kelengkapan dan kecukupannya. Belangko identifikasi dulu. Ya, kemudian setelah itu berita acara. Ya, setelah berita acara ya SPT yang dipersiapkan. Di belangko itu yang pertama identifikasi, kemudian berita acara, kemudian belangko data pokok yang deskripsi itu. Kemudian kalau di deskripsi itu akan kita isi sebelumnya sudah ada data plot pengamatan. Jadi data plot pengamatan itu pasti kita sudah bawa. Jadi minimal itu ya ada 4 ya. Kemudian perjalanan ke lokasi. Nah, menentukan rute perjalanan tadi udah ya di Pak Andi ya. Kita ikut yang di persiapan ya. Kemudian petakan dan buat sketch rute yang dilalui pada peta yang digunakan. Amati kondisi jalan yang kita lalui terkait dengan kriterianya. Aksesibilitas kan tentunya. Melakukan identifikasi dengan kultur dan deskripsi. Nah, ini yang pokok kita. Memastikan lokasi dan jenis tegangan calon sumber benih. Nah, memastikan lokasi sudah oke ya.
sesuai peta. Kemudian jenis tegakan sesuai apa? Nah. Kemudian nah kalau misalnya gini, contoh yang diusulkan Sorea makrofilan. Pas di lokasi Soreanya banyak, ada Sorea apa. Nah itu gimana menurut Bapak ini? Orientasi ulang, konfirmasi ulang. Konfirmasi ulang karena untuk memastikan Sorea kan mirip-mirip ya. Nah itu juga. Tapi kalau untuk Sorea dalam beberapa kasus boleh pakai SP aja. Orientasi batas dan luasan peta. Batas-batasnya. Ya di lapangan. Maksudnya gini, orientasi batas dan luasan peta. Ini untuk menentukan apa? Luasan. Kita mencek yang dia usulkan. Orientasi batas itu kan kita hanya orientasi aja. Jadi kita hanya mengamati batas-batasnya sampai mana aja. Ya. Sampai mana? Hanya memang untuk kepraktisan di lapangan. Pertama, orientasi batas bisa langsung kita lakukan bersamaan dengan penentuan titik batas area. Itu bisa ya. Tetapi dalam prakteknya nanti, dalam praktek yang kita laksanakan ini, orientasi batas kita tersendirikan dulu. Nah, ya, karena apa? Karena kita supaya benar-benar mengamati batas arealnya itu tahu dulu, ya. Kemudian kalau luasan kan nanti setelah penghitungan di komplot di peta. Jadi ini yang kita lakukan nanti orientasi batas dulu, kemudian kalau luasan peta ini dari hasil pengukuran titik GPS ya, penghitungannya setelah dilakukan di kantor ya, kalau di Kabupaten Ibu, kalau di sini setelah diolah di kelas. Kemudian quick tour dan instrumen 6 kriteria ini. Nah ini kenapa harus dilakukan dengan pengamatan cerdas? Kenapa? Karena sambil kita jalan 6 kriteria itu sudah menempel di kepala masing-masing anggota ya, bukan hanya di ketua tim. Jadi di masing-masing anggota sudah kita aksesibilitas, pembuangan, kesehatan, keamanan. Ya, bukan hanya sekedar direkam di luar kepala, tapi kita merekam apa yang kita mau nilai dengan kriteria yang ada di kepala kita. Ya, jadi sudah sambil jalan sambil kalau aksesibilitas, kalau sudah kita tahu, ya sudah bisa langsung dilepas ya. Tapi yang kriteria 5 lagi, saya pembuangan harus dicek dari anakannya, dari buah. Kalau tidak ada buah dari anakan. Tapi kalau tidak ada anakan, tidak ada buah, nanya ke pemilik kan. Kalau pemilik dia udah berbuah, kita yakinnya dari mana? Kalau anakan nggak ada, buah nggak ada, kita nanya ke pemiliknya, ini sudah pernah berbuah. Dan tetangga. Oh, ke tetangganya? Iya. Ya. Yang di dekat situ. Ke masyarakatnya sekitar. Oke. Kalau untuk meyakinkan lagi, referensi dari apa? Ya musim buah, oke. Tapi Umur tegangan. itu dari umur tegangan. Umur tegangan kalau biasanya sengon berapa tahun? 4 udah berbuah. Pertama kali berbuah. Ya, berarti kan kita yakin kalau sengon umurnya 5 tahun. Insya Allah udah pernah berbuah. Ya. Tapi yang paling bagus ada bukti-bukti anakan, kemudian biji atau cangkang biji dan seterusnya. Kemudian diskusi tim, ini ada 8 keterampilannya. Nanti di depan ada 8 keterampilan yang perlu dimiliki. Kemudian pengambilan keputusan, tentu setelah quick tour ini ada diskusi tim, regu ya kalau di sini, untuk memutuskan diterima atau ditolak.
Nah ini pembuatan peta ukur ini dilakukan kalau diterima atau ditolak? Kalau diterima ya. Kalau diterima. Ini pembuatan peta ukur, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi. Deskripsi itu adalah mengisi belangko data pokok.